Ya, pemirsa dari gedung DPR RI, pemirsa, kita sekarang menuju ke Polda Metro Jaya untuk mengikuti keterangan dari pengungkapan narkoba HAM industri jaringan internasional berikut ini. 1 juta butir PCC yang dikirim ke Kalimantan. Tetapi ketika di sana tidak ada penerima, betul Pak Malvino ya? Tidak ada penerima, tujuan penerima yang akan menerima di sana karena alamatnya tidak jelas, maka itu dikembalikan dan berhasil kami amankan dan kita sita. Kita sita dan kita sudah musnahkan kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Ya, Kasubdit 3 juga yang pimpin. Itu barang temuan. PCC 1 juta butir sudah kita musnahkan. Dan ini hal yang sama yang akan dikirim ke daerah Kalimantan, Surabaya, dan sekitarnya. Kamuflasenya tadi, home industrinya ini dibuat percaya tidak percaya. Termasuk hasil pemeriksaan kita kepada Ketua RT yang semula alasannya ketika mesin-mesin ini masuk itu akan mendirikan sebuah bengkel. Kedap suara. Iya. Di kamarnya pun dipasang kedap suara sehingga ketika dia bekerja, mesin ini bekerja, tidak terdengar dari tetangga yang ada di sekitar TKP. Ya, sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap Ketua RT dan seterusnya, termasuk apakah ada keterlibatan tersangka lain, sudah kita ada yang DPO. Tidak akan kami sampaikan lengkap, karena untuk mempermudah supaya tidak susah penyidik melakukan pengejaran terhadap keterlibatan yang lain. Demikian rekan-rekan, terutama Pak Wildan atas pertanyaannya. Yang lain mungkin? Ya. Pak Wildan, dari sini dulu ya, kanan dulu ya. Silakan Bang. Terima kasih, Pak Kabit. Yang besar dikit suaranya, besar dikit. Deketin. Fatir, dari sedikit banyak ini, Siapa nama sebutkan dulu. Amin dari Jakarta News. Siapa? Pak Amin dari Jakarta News ya. Ya. Amin. Jakarta News. Takut saya keliru. Jakarta News. Ya. Oke, lanjut. Mas Amin. Fatir, ini kan sekian banyak bahan bakunya ini tidak datangnya dari luar negeri. Datang dari luar negeri. Ini kan pasti melalui yang itu bisa, dari jalur udara bisa. Kalau misalnya dari jalur udara, ini kok bisa lewat sensor gitu? Apa kendalanya bisa jadi lewat sensor gitu, Fatir? Oke. Berarti pertanyaan ke mana Pak? Kemana? Ya, saya Pak Sarip sebentar. Rekan-rekan, namanya sindikat peredaran narkoba semua dilakukan oleh para sindikat ini. Pengiriman baik melalui. Contoh, berapa minggu lalu kita sudah ekspos 2,6 kg kerjasama dengan Bea Cukai, Bandara Soekarno-Hatta. Kita mengamankan pengiriman kokain 2,6 kg yang dikirim dari Portugal melalui pesawat. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa kok bisa lolos dari bandara yang ada di Portugal. Tetapi di Bandara Bea Cukai kita bisa, pihak rekan-rekan dari Bea Cukai bisa mengamankan 1 orang tersangka membawa 2,6 kg kokain yang akan diambil oleh pemilik barang di Bali. Kita amankan di Bali, di Hotel Swiss Bell. Itu yang terjadi. Lewat darat, melalui ekspedisi pengiriman, jasa-jasa pengiriman sangat dimungkinkan. Oleh karenanya, harapan kami bersama Bea Cukai, jasa-jasa pengiriman barang apapun namanya harus selektif. Bila perlu melakukan pengecekan, membuka barang-barang yang akan dikirim sehingga memastikan apakah ini terlarang atau tidak. Begitu Pak Amin. Oke. Mungkin dari Pak Dari Bapak silakan. Sarip, silakan Pak Sarip. Baik, terima kasih Pak Amin. Tadi kami sampaikan bahwa tugas kami adalah menjaga masuknya barang-barang terlarang ya Pak ya ke Indonesia, ke dalam negeri kita untuk mencegah itu beredar di Indonesia. Tetapi ada satu hal yang harus kita sama-sama pahami Pak, bahwa
garis pantai kita ini luar biasa besar, Pak. Kalau Bapak semua mengenal Jalan Tikus, kami sebutkan bukan hanya Jalan Tikus, tetapi setiap titik itu adalah landing spot untuk barang-barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia, Pak. Kami sudah cukup bekerja keras, Pak, bahkan sangat-sangat bekerja keras bersama-sama dengan Polair, dengan BNN, dengan Barreskrim, dengan Polda-Polda, Polres terkait untuk melakukan penjagaan ini. Dan akan selalu ada barang-barang yang lolos. Tapi kami di sini tetap selalu melakukan usaha untuk memperkuat pengamanan kita di laut, Pak. Memperkuat pengamanan kita di laut, juga di darat maupun juga melalui pelabuhan-pelabuhan resmi, Pak. Dapat kami sampaikan bahwa di pelabuhan Tanjung Priok saja, Pak, dalam satu hari itu ada 6.000 kontainer, Pak. Tidak mungkin kita lakukan pemeriksaan secara luas, maka kita melakukan analisis berdasarkan resiko, Pak. Dan kami juga sudah berhasil juga mendapatkan barang-barang yang memang masuk melalui kontainer, Pak, di kasus-kasus sebelumnya. Dan tentunya untuk barang-barang yang memang sudah lewat ke dalam juga kami melakukan pengawasan, Pak. Pengawasan melalui cyber crawling yang kita lakukan, Pak. Dan itu juga cukup banyak, Pak. 1 tahun itu kami, tahun kemarin saja untuk cyber crawling sudah ada sekitar 600 kasus yang kita dapatkan. Itu adalah barang-barang yang lolos, kemudian akhirnya kami dapatkan di dalam. Nah, dalam kasus seperti ini juga adalah hasil kerjasama dengan teman-teman DE dan Polda sini. Dan ini sedang kita dalami, Pak. Ini dari mana asalnya untuk kita telusuri lebih lanjut. Dan ini tentunya merupakan PR yang sekarang kita kerjakan untuk menelisik mana barang yang berasal dari luar, mana yang berasal dari dalam, dan lewat jalur mana dan sebagainya. Ini masih dalam penelitian, Pak. Terima kasih. Pak Amin, cukup ya. Oke, silakan Mas ini dulu ya. Biar tuntas sebelah kanan. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Repo. Dari mana Mas Repo? Tempo ya. Makasih atas pertanyaannya. Yang pertama, apa peran S? Peran S adalah yang selalu memerintahkan tersangka yang sudah kita amankan untuk mengantar dan mengirim ya barang bukti yang sudah diamankan dari tersangka yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita hadirkan tadi. Makanya kita DPO inisial S yang selalu memerintahkan H atau tersangka untuk membawa, mengirimkan barang bukti yang ada ini. Yang pertanyaan berikutnya tadi apa Mas Repo? Ya. Mengenai jaringan internasional. Rekan-rekan perlu ketahui bahwa disampaikan Pak Sarip tadi tren terbaru, kalau terdahulu mungkin 10 tahun yang lalu narkoba itu masuk, baik sabu, ekstasi, kokain dan lain-lain, itu masuknya sudah siap untuk digunakan, sudah barang jadi. Kalau sekarang 1 bulan terakhir saja dan hari ini kita mengungkap laboratorium terselubung maupun home industry. Jadi mereka mengubah pola. Tadi mengirimkan bahan-bahan baku prekursor. Itu yang masuk secara mudah karena dikamuflase dengan kemudahan tersebut. Mereka salah gunakan untuk membuat baik di home industry maupun di clandestine lab yang kita ungkap 1 bulan lalu. Jadi mereka mengubah pola modus operandi yang terjadi. Sekarang mereka mengimpor bahan baku yang belum jadi dan diolah di home industry maupun di
laboratorium terselubung yang kita ungkap beberapa atau 1 bulan yang lalu. Demikian Pak Repo. Ada lagi? 2 lagi ya, Pak silakan. Repo ya. Yang tengah ya, silakan Mas. Iya, CNN siapa nama? Angga. Angga. Ya, terima kasih Mas Angga dari CNN atas pertanyaannya. Yang pertama, apa latar belakang pelaku? Pak Malvino, latar belakang pelaku apa? Ya, ya. Artinya peran atau latar belakang ini yang bersangkutan memang tinggal di sekitar TKP. Jadi dia perannya sebagai kurir yang diperintahkan oleh S yang sudah kita DPO untuk membawa. Jadi masyarakat biasa ini, ya. Dan perlu dicatat bahwa hasil interogasi pemeriksaan terhadap tersangka ini mantan residivis, pelaku beberapa kejahatan, terutama kasus-kasus curas yang terjadi di kewilayahan lain. Ini mantan residivis atau tersangka H itu mantan residivis dan pernah menjalani proses pidana kasus yang lain. Kedua, apakah warga negara asing atau orang Indonesia, inisial S, sementara dari penjelasan adalah warga negara Indonesia. Demikian Mas Angga. Kemampuan. Kapasitas produksi, kalau lihat dari mesin cukup besar, ini bisa puluhan ribu per hari. Ya, kalau ngelihat dari mesin yang ada, secara jelasnya tidak ada kepastian. Namun kalau kita lihat dari mesin cetak yang ada, 2 mesin cetak baik Heximer maupun PCC, yang PCC yang paling depan, kalau yang warna kuning ada serbuk kuning itu Heximer yang seperti ini bisa puluhan ribu setiap hari. Jadi kalau 1 hari indikasinya dia bisa mencetak 10.000 atau 20.000, kalau kali 1 bulan silakan dikalikan. Jelas ya Mas Angga? Terima kasih. Oke, Mas Angga, terima kasih. Pak Dir, silakan. Dari kiri. Saya baca dari Merdeka.com yang bertanya Pak terkait dengan Bahtiar. pengungkapan di kasus ini kan sangat banyak sekali barang bukti yang direpresentasi dengan itu, kalau ditaksir itu berapa Kurang keras suaranya. harga total seluruh